Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pancasila akan mengadakan wawancara tentang praktik-praktik kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kami. Saya Muhammad bin Hafiz dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Muhammad Wirasa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya Nawafil Satya Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mewawancarai abang dari FBS. Jadi apakah abang bisa memperkenalkan nama dan ketua dari organisasi atau jurusan? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris PP 22. Saya dulu pada Krida tahun 2022 diamanahkan menjadi ketua kelas, ketua Krida jurnalistik. Jadi saya akan mewawancari abang untuk tentang pertanyaan pertama, bagaimana cara abang menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Konflik. Kalau konflik ini kan identiknya pertama dengan ketidaksepahaman. Yang kedua itu adalah adanya dari perbedaan pendapat. Selama memimpin Krida jurnalistik selama 1 bulan, pasti ada namanya itu ya, namanya ketidaksepahaman itu dan konflik lah. Jadi sebenarnya cara yang saya jalani atau saya tempuh itu, pertama, saya nggak bisa begitu sendiri. Itu yang pertama. Saya tidak bisa menyelesaikan sebuah perkara itu sendirian. Saya butuh teman-teman saya butuh rekan-rekan. Kan saya punya wakil, lalu punya bidang ya, per bidang itu kan ada ketuanya. Nah, saya minta pendapat dari mereka. Kita pisahkan dulu mana pendapatnya satu, mana pendapatnya dua. Lalu kita musyawarah kita tentukan mana yang enaknya, mana yang tidak enaknya. Nah, yang enak ini pastikan sudah oke lah, sudah aman. Kita sudah tetapkan bakal seperti ini ke depannya. Yang tidak aman itu kita cari dulu mana masalahnya, apa penyebabnya, dan kita cari jalan. Itu saja. Jadi pertanyaan kedua itu, menurut abang, apa keahlian pemimpin yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Untuk bernegara, memimpin kalau menurut saya itu pertama dia mau menerima resiko. Dia mau menerima resiko dan dia juga mau pertama belajar dari kesalahan dan belajar dari tampuk kepemimpinannya itu. Karena masalahnya pemimpin sekarang kan banyak dinamanya saja, tapi tidak mampu menjalankan. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut abang, apakah praktik-praktik kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia ini sudah dengan perspektif Pancasila sebagai sistem etika? Sistem etika ini perilaku sehari-hari ya. Kalau menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari ini yang namanya pengaplikasian Pancasila itu ini belum sepenuhnya terjadi. Ini kalau menurut saya ya, ini belum sepenuhnya terpenuhi. Karena pertama, masih tingginya angka ingin mendahulukan pendapat, mendahulukan satu golongan. Yang kedua, tidak mau menerima pendapat. Itu saja masalahnya. Apabila dua hal ini bisa diatasi, saya rasa bisalah kita mengikuti Pancasila dalam sistem etika. Itu saja. Terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara abang menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Kalau konflik, saya rasa sudah saya jelaskan ya, saya sebutkan sebelumnya. Pertama, kita nggak boleh main hakim lah, sendiri, karena kita kan masih punya yang di belakang yang bisa mendukung dan bisa membantu. Karena sebagai pemimpin pun tidak bisa semuanya kita handle, kita pegang sendiri ya. Jadi menurut saya, untuk menghadapi konflik itu kita keterbukaan. Itu saja. Terima pendapat dari
dari awal ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Abang dapat menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan perspektif Pancasila sebagai sistem itu? Sesuai etika dan Pancasila, kalau dari saya sistem kerja yang efektif itu pertama, apa keluhan mereka itu saya dengarkan, dan apa yang mereka mau itu saya berikan, namun saya tekankan. Ya maksud saya begini, kalaulah nanti memang saya lunak, maksud saya itu apa yang mereka tuntutkan itu atau mereka butuhkan itu terpenuhi, takutnya ini mereka akan semena-mena. Nah, itu makanya saya ciptakan keadaan di mana mereka itu masih sadar akan posisi mereka dan mereka itu mau bergantung kepada saya. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, menurut Abang, apakah diperlukan Pancasila sebagai sistem etika dalam praktek kepemimpinan yang dalam sehari-hari? Menurut saya ya, itu harus itu Pancasila karena tidak perlulah untuk kita berpikir jauh-jauh. Kalau misalnya kita lihat dari kancah kewarganegaraan ya, misalnya di sistem tata pemerintahan, semua hal yang mengatur tentang pemerintahan itu harus berdasar pada Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar. Lalu kalau sudah seperti itu, maka di kehidupan sehari-hari juga harus mengikuti Pancasila karena 5 sila yang ada di Pancasila itu memang sudah merangkum apa saja yang memang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari itu. Makanya kalau Abang bertanya haruskah, maka saya bilang harus ya. Itu termasuk dalam yang harus diperlukan untuk itu. Iya, termasuk juga harus kita untuk warga negara biasa saja. Jadi itulah hasil wawancara kami dengan Abang Muhammad Syafruddin, Ozan dan dengan Krida Dinasti tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.